Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kita ketemu lagi di semester 2 dengan Ibu Lilis Oktaviani. Kita akan membahas tentang pelajaran fikih fikih, zakat, infak, dan sedekah yang akan kita bahas selanjutnya di slide ini. Nah, pengertian zakat. Nah, zakat ini apa Ananda? Menurut bahasa dan istilah. Nah, menurut bahasa itu suci, tumbuh, barokah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah itu adalah kesucian lahir dan batin orang yang berzakat. Dalilnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, ayat 103 ini nanti kalian Ibu minta tolong untuk hafalkan di pertemuan selanjutnya. Nah, arti secara lebih ringkas lagi dan lebih mudah dipahami apa itu zakat. Zakat juga diartikan sebagai ibadah yang berupa memberikan harta kita yang sudah ditentukan baik jenis, kadar, ukuran, atau maupun waktu, serta orang yang menerimanya pun akan diseleksi yang mana. Ya, ada 8 asnaf yang akan kita berikan zakat kita. Sedangkan pemberian harta dalam bentuk infak maupun sodako bersifat lebih fleksibel. Jadi kalau Ananda mau infak atau mau sedekah, lebih waktunya itu lebih fleksibel, mau kapanpun, mau dimanapun, ke siapapun itu boleh. Kalau zakat ini, kadar, ukuran maupun waktu itu harus wajib menunggu 1 tahun atau 1 haul berikutnya. Nah, kita masuk ke klasifikasi zakat. Apa itu klasifikasi zakat? Yaitu macam-macam zakat. Yang biasa kita tahu zakat itu adalah zakat fitrah atau zakat nafs atau zakat jiwa. Ya, zakat ini wajib ditunaikan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, dan jumlahnya sebanyak 2,5 kilo dari bahan makanan pokok, yaitu bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Bisa beras, bisa kalau di luar daerah itu sagu atau jagung dan lain-lain. Apa fungsi zakat fitrah? Untuk membersihkan diri bagi orang yang berpuasa dan mencukupi keperluan orang-orang fakir dan miskin. Nah, yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Itu adalah zakat harta. Mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Jadi cenderung kita untuk menyimpan atau menimbun, ya. Nah, sesuatu disebut mal bila memenuhi syarat dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dan juga dapat diambil manfaatnya, misal rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Nah, siapa yang wajib zakat Ananda? Yang pastinya umat muslim atau Islam. Kalau orang yang kafir gimana? Mereka tidak wajib untuk zakat ya. Berakal pastinya, kalau orang gila itu juga tidak wajib untuk zakat. Memiliki harta yang mencapai nisab. Mencapai nisab itu apa? Biasanya ukurannya dengan emas ya, 85 gram. Kalau sudah mencapai 85 gram hitungan emas, maka dia sudah mencapai nisab. Persyaratan harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, al-mikutam, jadi milik sendiri, bukan karena harta yang dibagi atau harta milik bersama, itu tidak boleh. Jadi milik penuh atas diri kita sendiri. Berkembang seperti pertanian, sawah atau ladang. Cukup nisab. Sisa hutang. Sisa hutang ini maksudnya apa? Kalau sisa hutang, misalkan ada orang kaya yang memang mencukupi hartanya, tetapi tetapi hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya, maka dia terbebas untuk zakat. Ya, berlalu 1 tahun, ini khusus untuk ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan emas dan perak. Jadi hitungan kita mau zakat atau tidak itu dihitung selama 1 tahun. Jadi disimpan dulu selama 1 tahun, baru dihitung zakatnya. Harta yang wajib dizakati. Nah, di sini ada binatang ternak. Persyaratan apa binatang ternak bisa untuk dizakat? Yaitu sampai nisab, telah dimiliki selama 1 tahun, digembalakan, dan tidak untuk dipekerjakan seperti untuk membajak sawah dan lain-lain, itu tidak boleh.
Perniagaan, nah semua yang dapat diperjualbelikan baik berupa seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, dan perhiasan itu wajib dikeluarkan jika sudah mencapai 1 haul dan nisabnya sama dengan emas 85 gram. Jadi kalau kalian menimbun seperti mobil atau perhiasan selama 1 tahun dan tambah banyak dan mencapai 85 gram, maka kalian wajib zakat juga. Nah, kita masuk ke hasil pertanian. Termasuk jenis harta yang wajib dizakati ialah hasil pertanian ya, Ananda, seperti apa? Padi contohnya, kentang, jagung, dan sejenisnya yang merupakan bahan makanan pokok kita dan mencapai nisab. Dan waktu pembayarannya itu ketika panen, jadi tidak harus menunggu selama 1 tahun kalian membayar zakatnya, tetapi ketika panen, misalkan panen padi atau beras tersebut selama 6 bulan misalnya, maka ketika panen langsung untuk dizakati, tidak wajib untuk menunggu 1 haul atau 1 tahun. Emas dan perak dizakati dengan ketentuan. Emas dan perak serta harta simpanan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah 1 haul. Nisab zakat emas adalah 20 dinar, sama dengan 85 gram emas. Nisab zakat perak itu 20 dirham, 595 gram perak. Jadi segala macam bentuk dan jenis harta simpanan serta harta yang disetarakan dengan emas atau perak nisabnya itu sama. Jika seseorang mempunyai berbagai macam harta dengan akumulasi senilai 85 gram, maka akan terkena wajib untuk zakat. Dan yang dikeluarkan berapa dari emas itu 2,5%. Hasil profesi dan harta temuan. Nah, kalau zakat hasil profesi ini adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, karena dari zaman dahulu, dari zaman Nabi atau ulama-ulama terdahulu, hasil profesi itu tidak termasuk zakat. Tetapi sekarang ulama kontemporer mewajibkan hasil profesi, seperti ketika ayah kalian hasil profesinya sebagai dokter misalnya, maka jika selama 1 tahun sudah mencapai nisab, maka wajib untuk zakat. Selanjutnya, zakat harta temuan atau rikas. Harta yang terpendam tidak ada pemiliknya, baik berupa emas, perak, atau yang lainnya yang jumlahnya mencapai 85 gram emas dan waktu pembayarannya tidak harus 1 haul. Jadi ketika kalian menemukan harta karun, terus kalian menemukan sejumlah yang mencapai nisab 85 gram emas, maka kalian wajib zakat saat itu juga, tidak harus menunggu 1 haul atau 1 tahun. Nah, pembagian zakat itu ada 8 asnaf yang akan kita kasihkan zakat kita, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang mempunyai hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Baik Ananda, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan tentang pembahasan zakat. Untuk selebihnya tentang infak dan sedekah, Ibu akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.